Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai minimum spending tree menggunakan 4 algoritma, yaitu algoritma prim, Kruskal, reverse delete, dan Borovka, yang mana keempatnya itu adalah kategori dari algoritma greedy yang mempunyai tujuan untuk menghubungkan semua simpul dengan total bobot minimum tanpa membuat sebuah siklus. Ini adalah soal yang akan kita kerjakan menggunakan 4 algoritma tadi. Yang pertama, kita akan mengerjakannya menggunakan algoritma prim terlebih dahulu. Di sini langkahnya adalah ambil satu sisi sebagai permulaan dengan bobot paling kecil, lalu kita bandingkan sisi yang tadi dengan yang terhubung. Begitu juga seterusnya, tapi jangan sampai membentuk siklus. Maka hasil minimum spending tree-nya nanti adalah 50. Nah, ini adalah hasil pengerjaan saya tadi, yang mana saya akan membandingkan sisi dari AB, BC, AE, CE, BE, dan saya ambil yang paling kecil yaitu BC, yang mana dia itu mempunyai bobot 1, maka yang AB akan saya hapus. Lalu yang BC akan saya bandingkan dengan sisi CE dan BE, yang mana yang saya pilih itu adalah CE dengan bobot 3. Begitu juga dengan seterusnya, yaitu AE, lalu lanjut ke DE, kita bandingkan dengan EF dan juga EH. Lalu kita dapatkan yang minimumnya adalah 3, yang 12 kita coret. Lalu begitu juga kita bandingkan dengan DG dan EH, kita dapatkan 6. Lalu yang DG tadi kita hapus. Lalu yang selanjutnya GH dengan HI kita bandingkan, kita pilih 5, 8 yang kita hapus. Lalu yang 11 kita masukkan juga karena dia tidak akan membentuk siklus di sini. Lalu lanjut ke bagian GJ, JK, dan GK. Di sini saya ambil GJ sebagai permulaan 3, lalu saya bandingkan dengan JK dan GK. Lalu kita hapus yang GK-nya, lalu lanjut ke KI dan ke IL. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah hasil dari algoritma prim tadi, dengan hasilnya yaitu 50. Lanjut ke algoritma Kruskal. Yang pertama adalah mengurutkan dari sisi terkecil hingga terbesar, lalu carilah sisi yang lain juga, namun jangan sampai membentuk siklus. Maka hasil MST-nya sama seperti sebelumnya, yaitu 50. Nah, ini adalah yang sudah saya kerjakan tadi, yang mana bobot terkecil adalah BC 1. Lalu pertama sebenarnya kita definisikan dulu bobot terkecilnya itu BC, lalu AE, lalu ada GJ, ada DE, begitu juga seterusnya hingga ke EF 12. Lalu kita bandingkan, kita lihat apakah simpul-simpul yang kita pilih tadi membentuk siklus atau enggak. Kalau memang membentuk siklus, maka kita hapus seperti ini. Yang saya hapus ini adalah simpul yang membentuk siklus. Maka hasil dari algoritma Kruskal adalah seperti berikut ini, dengan hasil MST yaitu 50. Lanjut ke algoritma reverse delete, yang mana dia akan merutkan sisi dari bobot terbesar. Lalu kita cek apakah dia membentuk siklus atau enggak. Kalau dia membentuk siklus, maka kita hapus grafnya. Maka hasilnya juga sama, yaitu 50. Algoritma reverse delete ini adalah kebalikan dari algoritma Kruskal tadi. Kalau Kruskal dia mulai dari yang terkecil, kalau yang reverse delete dia dimulai dari yang paling besar. Nah, ini adalah hasil pengerjaan yang sudah saya lakukan, yang mana pertama kita urutkan dari yang paling besar, yaitu tentu saja 12, 11, lalu ada 8, ada 7, 5, 3, dan juga seterusnya. Lalu kita cek dari bobot paling tinggi apakah dia membentuk siklus, karena di bobot paling tinggi EF dia membentuk siklus, ya, yaitu EFIH. Lalu bisa juga ke GD, lalu balik lagi ke E, maka yang 12 nya kita hapus. Nah, begitu juga dengan seterusnya, kita bandingkan dari masing-masing simpulnya. Jika membentuk siklus, maka kita coret.
Maka yang saya tandai dengan tanda silang ini berarti simpulnya membentuk sebuah siklus. Maka hasil dari reverse delete algorithm adalah sebagai berikut ini. Dengan hasil MST-nya yaitu 50. Lanjut ke algoritma terakhir yaitu algoritma Borufka. Yang mana yang pertama adalah salin semua simpul pada graf menjadi graf yang baru. Graf yang baru tadi itu adalah pohon yang tidak terhubung. Setiap pohon di graf baru tadi dihubungkan dengan menambahkan sisi yang punya nilai kecil. Maka hasil MST yang didapatkan yaitu 50 sama dengan 3 algoritma yang sebelumnya. Nah, inilah yang saya maksud tadi, yaitu salin semua simpul pada graf menjadi graf baru, yang mana graf barunya itu adalah pohon yang tidak terhubung. Nah, jadi seperti inilah dia. Lalu selanjutnya kita akan dalam setiap pohon graf baru tadi kita akan menghubungkannya dengan menambahkan sisi yang mempunyai nilai kecil, yaitu mulai dari BC lalu lanjut ke CE. Kita bandingkan semua sisi-sisi dari masing-masing grafnya. Jika sisi-sisinya membentuk siklus, maka kita hapus. Maka hasil dari algoritma Borufka tadi itu adalah seperti ini, dengan hasil MST yaitu 50. Lalu kesimpulannya, keempat algoritma tadi itu membentuk hasil MST yang sama, yaitu hasilnya adalah 50, dan semua MST-nya itu tidak boleh membentuk siklus. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih.